Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, anak-anak, Bapak buka dulu kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, pertama-tama Bapak ingin mengecek kehadiran dari peserta didik semuanya. Apakah hari ini ada yang belum hadir di dalam kelasnya? Sudah hadir semuanya? Tapi tadi ada yang izin ke lomba ya, futsal ya? Ya, ada berapa orang yang futsal? Oke, baik. Jadi ada sekitar 4 orang. Oke, nggak apa-apa. Tambah 1, Siska tadi sakit perut ya. Oke. Jadi Bapak anggap semuanya sudah hadir selain yang izin dan ada yang sakit. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak ingin bersama-sama anak-anak berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu pada Bagimu Negeri. Sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Nah, silakan duduk kembali. Nah, dari lirik Bagimu Negeri itu ada terdiri dari berapa baris? 4 baris, betul. Nah, menurut kamu apa nilai yang bisa kamu dapatkan dari anak Indonesia itu tumbuh dengan sehat. Nah, selain tumbuh dengan sehat, anak-anak juga bisa menunjukkan rasa cinta tanah airnya dengan belajar bersungguh-sungguh. Nah, berbicara tentang belajar dengan bersungguh-sungguh, ya, Bapak sebelum melanjutkan ada sebuah permainan yang akan kita lakukan bersama, ya. Permainan ini namanya adalah hands up dan take one. Nah, sebelum kita bermain ini, Bapak ingin anak-anak duduknya setidaknya berpasang-pasangan. Jadi dua-dua. Ada yang ganjil nanti berpasangan sama abangnya dulu. Jadi abang pindah ke sini dulu. Syafiq sama Haikal boleh berdempetan, gabung dulu ya. Kakak yang bertiga boleh, mainnya bertiga boleh. Jadi duduknya ada dempet. Kakak yang di belakang yang duduknya bertiga, duduknya ada dempet. Ya, duduknya agak dempet kakak. Duduknya agak dempet. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak mau kalian siapkan sebuah objek kecil, baik itu bisa uang koin boleh, pensil boleh, pen boleh, cermin boleh, kartu boleh, ya kartu boleh juga. Intinya adalah objek yang kecil. Oke, abang yang bertiga duduknya bisa nih, agak digeser, agak jauhan dikit, biar mainnya bertiga. Nah, abang agak geser juga, biar ada jaraknya. Oke. Nah, silahkan coba kalian letakkan objeknya di depan. Nah, yang ini kan ada banyak banget nih botolnya. Ada 3 buah kan botolnya kan, simpan dulu ke bawah ya. Oke. Nah, objeknya cuma perlu satu aja. Objeknya cuma perlu satu aja. Oke. Abang berdua, objeknya apa? Boleh pen, boleh penghapus, boleh objek kecil lainnya. Boleh. Jadi ini kita letakkan di sini ya. Oke. Pensil, oke. Pensil boleh. Sudah semuanya ya? Oke, sekarang Bapak minta berdiri lagi di tempat duduknya masing-masing. Oke. Berdiri lagi, ya.
Jadi permainan ini seperti namanya ada dua instruksi. Ada instruksi hands up dan take one. Mana objeknya? Oke. Nah, ketika Bapak bilang hands up, ya, anak-anak tangannya harus ke atas. Ada yang tahu arti hands up? Dalam bahasa Inggris, artinya adalah mengangkat tangan. Jadi ketika Bapak bilang hands up, tangannya di atas semuanya, tangannya di atas. Tapi kalau Bapak bilang take one, artinya adalah mengambil. Jadi ambil benda yang ada di depan kalian. Syafiq dan Haikal ingat perkataan Bapak, kalau ada apa, Syafiq, ya, botolnya simpan di bawah dulu. Syafiq, botolnya simpan di bawah. Syafiq dan Haikal, kalau Bapak bilang tangannya hands up, berarti tangannya ke atas. Kalau Bapak bilang take one, berarti tangannya bukan ke bawah, tapi rebutan dengan teman di sebelahnya untuk ambil objek di depannya. Paham? Paham. Kita coba dulu ya. Iya, kita ambil masing-masing. Kita coba dulu boleh? Kita coba dulu. Hands up. Hands up. Hands up. Masih hands up. Belum. Masih hands up. Hands up. Hands up. Take one. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang kita duduk lagi ya, kita tenangkan. Nah, jadi itu permainan hands up dan take one ya. Lain kali bisa kita coba lagi. Nah, sekarang silakan duduk dulu anak-anak ke bangkunya masing-masing. Nah, di depan ini Bapak ada menampilkan sebuah kepala berita. Ada yang tahu kepala berita itu apa? Apa, Syafiq, kepala berita? Oke, itu judul beritanya. Nah, kepala berita adalah sebuah bagian awal dari berita. Seperti yang disebutkan Syafiq tadi, di kepala berita itu terdapat judul berita. Bang Rizky, apa ini namanya Bang Rizky? Kepala? Kepala apa? Kepala manusia? Bapak nanya Rizky, ya, gimana Rizky? Kepala berita. Apa saja yang ada di dalam kepala berita? Nah, yang pertama ini ada judul beritanya. Tadi udah dibacakan sama Syafiq, bagus sekali. Banjir rob sudah 5 hari. Ini kata pejabat Gubernur Jakarta. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di gambar ini, anak-anak bisa lihat apa saja. Banjir. Selain banjir, apa lagi? Siapa? Apa nama kakak? Siapa nama kakak? Talita. Menurut Talita, apalagi Talita selain banjir bisa dilihat? Ada tim SAR. Yang mana tim SAR itu? Yang bajunya berwarna jingga atau berwarna oranye. Bagus. Apalagi yang bisa dilihat? Mobil. Mobil warna biru. Mobil warna biru ini apa ini? Mobil truk. Ya, betul. Mobil truk ini tugasnya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nah, angkat satu tangan. Yang angkat tangan. Oke, Syafiq. Apa Syafiq? Untuk membuang airnya, ada yang pengen mencoba lagi? Siapa namanya? Keisha. Keisha untuk mengangkut orang. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ingat, ini adalah truk tertutup, bukan terbuka. Ini yang kontainer. Jadi truknya tertutup, tidak terbuka. Ada yang pengen mencoba? Biasanya ngelihat kontainer itu dia bawa apa di dalamnya? Barang. Jadi itu membawa logistik. Apa anak-anak? Iya, logistik. Apa itu logistik? Logistik adalah barang-barang yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan manusia. Contohnya apa saja? Makanan, apa lagi? Minuman, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian. Jadi yang terkena korban banjir, pakaiannya kan hanyut-hanyut, ya kan? Nggak punya baju, otomatis kita harus membantu. Kita bantulah berikan panduan sandang. Biasanya kita berikan pakaian-pakaian layak. Selain itu mereka juga susah mencari makanan, makanya berikan bantuan pangan. Yang terakhir tempat tinggal, biasanya rumahnya terendam banjir. Jadi kita berikan tenda sebagai papan tempat tinggalnya.
Oh iya, jadi kalau misalnya ada banjir, apa yang Syafiq lakukan? Gimana Syafiq? Apa yang Syafiq lakukan ketika ada banjir? Main? Oh iya, kalau misalnya banjirnya tidak mengancam nyawa, anak-anak boleh bermainnya, tetapi kalau misalnya banjir semakin tinggi, anak-anak harus menyelamatkan diri. Nah, anak-anak lihat, banjir rob itu adalah banjir yang disebabkan oleh pasang air laut. Air laut itu bisa meninggi dan bisa merendah. Itu kita sebut pasang kalau dia tinggi. Kalau dia rendah berarti kita sebut surut. Nah, ada beberapa rumah masyarakat ketika air laut itu pasang, airnya masuk ke dalam rumah mereka. Itulah yang kita sebut sebagai banjir rob. Jadi kalau misalnya anak-anak ketemu lagi istilah banjir rob, anak-anak sudah tahu ya artinya apa? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ada yang bisa baca judul beritanya? Siapa yang mau baca? Boleh. Mungkin Bapak tunjuk Naila. Silakan Naila. Bagus. Nah, 3.100 ton sampah. Nah, anak-anak bisa lihat sampahnya ini sudah menutupi permukaan air sungai. Nah, sekarang Bapak tanya, antara banjir yang terjadi di judul berita yang kedua ini dengan yang pertama, adakah persamaannya? Tidak ada persamaannya? Yakin? Yang pertama membicarakan tentang banjir rob, yang kedua membicarakan tentang banjir yang diakibatkan oleh sampah. Jadi adakah persamaannya? Ada. Persamaannya adalah kedua berita ini mengangkat berita tentang banjir, tetapi ada juga perbedaannya. Nah, perbedaannya itu ada yang mencoba menjawab apa perbedaan antara judul pertama dengan kedua? Oke, Bapak Syafiq, kita tahan dulu ya. Bapak kasih kesempatan kepada kakak yang di belakang. Siapa namanya? Ya, kakak yang ini siapa namanya? Nah, Najwa. Nah, menurut Najwa, apa perbedaan antara permasalahan yang pertama, judul berita yang pertama, yang ini? Maaf. Yang pertama, banjir rob, dengan yang kedua, banjir karena sampah. Apa perbedaannya? Apa? Ada sampah di berita yang kemana? Berita yang kedua. Baik sekali. Jadi anak-anak Najwa sudah betul menjelaskan bahwa banjir yang pertama itu adalah banjir yang terjadi karena alam. Peristiwa surut dan pasangnya air laut itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi kalau misalnya kalian ketemu video di TikTok ataupun di YouTube yang mengatakan bahwa saya bisa mengendalikan air laut, kira-kira setelah kalian mendengar pernyataan tadi, kalian bisa memastikan tidak perkataannya adalah bohong atau hoax atau tidak? Bohong. Ya betul sekali anak-anak ya. Jadi peristiwa pasang dan surutnya laut itu terjadi karena aktivitas bulan. Karena ketika bulan muncul, bulan bisa mengangkat air, bisa menarik ya air yang ada di laut sehingga dia menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya bulannya kehalang oleh awan atau bulannya sedang tidak ada di daerah Singkawang misalnya ya, maka di situ tidak akan ada aktivitas pasang laut. Nah, sehingga banjir pertama ini adalah peristiwa alam atau yang kita sebut sebagai fenomena alam. Sedangkan yang kedua ini diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di sungai. Saking banyaknya sampah-sampah ini akhirnya bisa menutupi permukaan sungai dan akhirnya meluap karena air tidak bisa bergerak. Oke. Nah,
Apakah setelah kita berdiskusi tadi, apakah menurut kamu segala sesuatu yang terjadi dengan lingkungan itu karena ulah manusia? Ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi di awal ini adalah banjir yang terjadi karena fenomena alam. Manusia tidak bisa mengendalikan pasang dan surut air laut. Sementara aktivitas kedua, berita kedua, menjelaskan bahwa betul manusia membuang sampah di sungai. Akibatnya sampah-sampah tersebut mencegah air untuk dapat bergerak dan mengakibatkan banjir atau meluap airnya. Nah, pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu karena ulah manusia? Tidak, betul. Jadi anak-anak bisa lihat bahwa terdapat dua kejadian yang sama, banjir, tetapi penyebab kejadiannya itu berbeda. Oke. Nah, sekarang anak-anak, setelah kita melihat berita tadi, Bapak akan mengenalkan ke anak-anak untuk materi ajar kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai mengenal bumi, faktor alam, dan perbuatan manusia. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita ada 3 aktivitas. Yang pertama, kita akan melakukan aktivitas bercerita. Ada yang suka mendengarkan cerita hari ini? Oh iya, oke. Nah, mungkin sebagian ada yang kurang bersemangat, nanti akan kita lihat, tapi jangan berkecil hati ya. Aktivitas kita tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga ada bermain. Ada yang suka bermain di sini? Oke, bermain. Kita akan bermain ular tangga. Anak-anak sudah lihat, Bapak sudah menyiapkan sebuah ular tangga, kartu Uno, yang nanti akan kita mainkan setelah mendengarkan cerita. Oke. Nah, yang kedua, kita juga akan berdiskusi. Diskusi ini nanti akan Bapak berikan kertas LKPD. LKPD-nya ini ada 2 ya. Ada yang khusus untuk anak-anak. Dan karena Bapak sayang nih sama Syafiq dan Haikal, Bapak ada membuat LKPD khusus untuk Syafiq dengan Haikal. Jadi berbeda apa yang dikerjakan antara Syafiq dengan anak dan Haikal dan teman-teman yang lain ya, anak-anak yang lain. Tetapi dalam kerja kelompok ini semuanya membaur, semuanya berkenalan. Nah, yang terakhir anak-anak, karena Bapak mengharapkan anak-anak semuanya saling membaur, kita tidak ada circle-circlean, Bapak mengharapkan anak-anak belajar sikap lapang dada, menerima perbedaan. Jadi kita tidak bisa selalu berharap bahwa lingkungan kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ada kalanya kita harus bekerja dengan orang yang tidak kita senangi. Dan sikap lapang dada membantu kita untuk dapat bekerja sama. Oke? Nah, apa yang anak-anak lihat di depan? Pemandangan. Pemandangan apa ini? Alam. Ada yang tahu nggak ini kira-kira tempatnya di mana? Sungai. Oke. Ada yang lebih? Siapa yang bilang Danau Sentarum? Naila? Oke. Naila dan Jeffrey. Bagus sekali. Betul. Ini adalah Danau Sentarum. Di mana lokasi Danau Sentarum? Ada yang tahu tidak? Oh, Jalan Danau Sentarum. Betul. Di sini juga ada namanya Jalan Sentarum. Tapi ini bukan jalan. Letaknya ada di Kalimantan Barat. Di mana ada yang tahu? Letaknya ada di Putu Sibau. Nih, letaknya di daerah utara dari Kalimantan Barat. Bapak udah mencoba untuk mencari peta Kalimantan di sekolah, tapi kurang terlihat jelas. Jadi kalau anak-anak lihat Indonesia yang ada di sini, di sisi bagian utaranya alias yang menghadap ke atas, itu terdapat provinsi yang kita sebut sebagai Putu Sibau. Oh, Naila asalnya dari Putu Sibau. Oke, bagus sekali. Mungkin kapan-kapan Naila bisa lihat ke Putu Sibau, tapi harus pengawasan orang dewasa. Jadi itu ya anak-anak ya. Letak Putu Sibau itu ada di sisi utara Kalimantan Barat. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan ketika melihat pemandangan dari foto tersebut? Cantik? Apalagi selain cantik? Indah. Ada lagi? Asri. Apa? Airnya jernih. Apalagi selain airnya jernih ini kira-kira?
Banyak banyak tanaman. Kira-kira melihat air yang jernih, tempat yang hijau, pemandangan yang cantik, itu membuat kalian merasakan apa? Ingin berenang. Berarti kalau ingin berenang apa? Kita merasa senang. Kita merasakan rasa damai dan kita merasakan rasa aman. Karena menurut Naila, Naila pengen berenang karena Naila merasa aman. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita merasakan aman. Menurutmu, mengapa penting bagi kita ketika berada di alam untuk mencintai tanaman dan hewan yang ada di sekitarnya? Agar tidak punah. Ada lagi yang pengen mencoba? Menurut abang, siapa namanya? Ini siapa namanya? Dalbizar. Oke. Menurut Dalbizar, kenapa ketika Dalbizar misalnya nih bawa ke Danau Sentarum, di situ ada ikan toman, ada ikan mujair, ada burung enggang, ada buaya. Kenapa kita tidak boleh menembaki buaya? Kenapa kita tidak boleh menembaki ikan toman? Walaupun ikan toman dan buaya mau menggigit kita. Menurut Dalbizar, kenapa? Bapak nanya Dalbizar, apa? Karena dia hewan. Karena dia hewan artinya dia penting bagi siapa hewan itu penting? Bagi air, artinya bagi lingkungan. Apa yang terjadi kalau seandainya kita tembaki semua buaya yang ada di Danau Sentarum mungkin? Atau kita tembaki semua ikan yang ada di Danau Sentarum? Siapa nama kakaknya? Siapa nama kakak? Oh kakak, nggak apa-apa dia mau jawab. Kenapa tanda tangan? Siapa nama abangnya? Siapa? Azam. Menurut Azam bagaimana? Kenapa? Apa yang terjadi kalau seandainya kita ambil semua ikan yang di Danau Sentarum? Ekosistemnya akan hancur. Bagus sekali. Jadi ekosistem dalam Danau Sentarum ya itu bisa menyebabkan apa? Kehancuran lingkungan yang ada di Danau Sentarum. Masyarakat setempat yang biasanya mencari ikan di Danau Sentarum itu akan kehilangan mata pencarian. Oke. Nah, let's rocking. Bapak akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Bapak tahu di sini ada yang mungkin tidak punya pasangan karena pasangannya, partner ya, pasangannya itu sedang bermain ataupun tidak hadir hari ini karena sakit. Jadi Bapak minta dulu ya untuk duduk sesuai kelompoknya aja dulu. Nah anak-anak, selanjutnya Bapak akan memulai cerita tentang Reno, petualangan Reno. Nah, ada backsound-nya ya. Nah, anak-anak, di cerita petualangan Reno hari ini, kalian akan berpartisipasi untuk menentukan seperti apa petualangan Reno hari ini. Kenapa? Karena nanti dalam cerita ini akan ada pilihan-pilihan yang akan Bapak tanyakan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok harus berdiskusi manakah di antara opsi-opsi yang tersedia ya yang akan kalian pilih. Nantinya kisah itu akan menentukan petualangan Reno ke depannya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Petualangan Reno dari Pak Rizky. Nah sebelumnya Bapak ingin mengklarifikasi, Bapak minta kalian perhatian sebentar. Cerita ini adalah cerita fiktif. Cerita ini tidak benar-benar terjadi. Cerita ini tidak membenarkan perilaku bermain di hutan sendirian. Di dunia nyata, kalian harus mendapatkan pendampingan. Itu hukumnya adalah wajib. Yang terakhir, cerita interaktif ini masih dalam tahap uji coba sebagai media pembelajaran. Kalian boleh makan kalau misalnya kalian punya snack, tetapi jangan berbicara kecuali terdesak atau diminta. Yang terakhir, kalau ingin bertanya, silahkan angkat tangan.
Sudah siap? Oke. Di sebuah desa yang kecil, dikelilingi oleh hutan yang lebat dan pegunungan yang tinggi. Hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Reno. Nah, halo semua. Perkenalkan, nama aku adalah Reno. Oke. Reno ini memiliki rasa penasaran yang tinggi dengan alam yang ada di sekitarnya. Dia sering melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitaran rumah, baik itu bunga-bunga ataupun pohon-pohon. Suatu pagi, Reno memutuskan untuk menjelajahi hutan berkelana di dalamnya. Ibunya kebetulan adalah seorang polisi hutan. Ada yang tahu apa itu polisi hutan? Betul. Nah, anak-anak pernah ngeliat polisi-polisi yang suka nangkapin orang, misalnya ada yang make yang di jalan raya tapi nggak pakai helm. Nah, di hutan ternyata ada juga orang-orang yang suka menembaki hewan-hewan yang sudah terancam punah. Itu adalah tugasnya si polisi hutan untuk menangkapnya. Sebentar, Syafiq. Untuk menangkapnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Oke, Syafiq tadi angkat tangan. Kenapa, Syafiq? Betul, itu adalah tugas dari polisi hutan. Tepuk tangan. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, dengan semangat, Reno melangkah ke dalam hutan, siap untuk menemukan berbagai fenomena alam. Apa sih fenomena alam itu? Fenomena alam adalah segala sesuatu yang tercipta karena alam. Kita bernapas dengan oksigen. Oksigen adalah sebuah fenomena alam. Hari ini langit akan hujan. Hujan itu adalah fenomena alam, betul sekali. Kalau misalnya ada yang pernah melihat air terjun adalah fenomena alam. Oke. Sekarang bantu Reno. Reno akan memasuki hutan, tapi Reno bingung. Apakah dia akan memilih jalan setapak yang terlihat aman, atau dia akan memilih area hutan yang lebih dalam dan liar? Pilihan pertama ini Bapak kasihkan kepada kelompok 1. Kelompok 1, kira-kira kalian akan meminta Reno untuk masuk ke jalan setapak yang aman atau menuju area hutan yang lebih dalam dan liar? Jalan setapak yang aman? Oke, kita cukupkan kalau gitu ya. Nah, seperti itu adalah petualangan dari si Reno. Nah, setelah mendengarkan cerita petualangan si Reno, kita akan melanjutkan dengan sesi kedua. Aktivitas kedua ini adalah kita akan bermain permainan edukatif berupa kuis ular tangga. Bapak mau minta masing-masing satu perwakilan dari kelompoknya untuk ambil ular tangga yang Bapak siapkan di depan. Silakan. Masing-masing satu saja yang maju depan. Silakan diambil semuanya sama saja. Hati-hati jangan sampai jatuh. Ada yang jatuh di dalam ular tangganya. Ya, silakan. Ya, satu kelompok satu aja yang dibawa ya. Ada 9 kan ya? Ada 8 ya, ada 8. Ya, silakan dibawa ke meja kelompoknya. Sudah dapat semuanya? Oke. Gak apa-apa, Bang. Duduk ke mejanya. Oke, ini yang Bapak gunakan untuk demonstrasi. Nah, anak-anak. Bentar ya. Nah, anak-anak, saya Bapak minta anak-anak cek di mejanya masing-masing. Apakah anak-anak sudah dapat papan tandanya? Coba diangkat. Oke, kalau udah coba silakan diangkat. Bapak pengen lihat. Sudah dapat semuanya? Kelompok 1 mana? Coba diangkat dulu. Kelompok 2 sudah dapat, kelompok 3 dapat, kelompok 4 mana? Kelompok 4 diangkat, kelompok 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kartu unonya ada 2 warna. Semuanya dapat, coba diangkat. Kelompok 1, coba diangkat. Kelompok 2, kelompok 3, kartu unonya diangkat. Oke, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Oke, nah sekarang Bapak juga memberikan kalian pion. Pionnya ada semuanya. Masing-masing satu kelompok dapat 3. Sudah? Sudah, oke. Dan anak-anak, jangan lupa, di situ ada kartu soal. Nah, sudah dapat semuanya ya? Oke, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana aturan permainannya. Anak-anak sudah pernah bermain ular tangga? Oke, cara bermainnya, perhatikan dulu anak-anak. Satu orang silahkan untuk mengocok kartu unonya. Dikocok kartu unonya, tidak dibagikan kepada teman-temannya ya, hanya dikocok. Setelah dikocok ya, silahkan nanti secara bergiliran dengan teman kalian, kalian ambil satu kartu.
Artinya akan menunjukkan jumlah angka. Angka ini adalah banyaknya pion kalian untuk dapat bergerak. Jadi silahkan gerakan pion kalian sebanyak 9 langkah. Kalau seandainya, coba anak-anak perhatikan, di papan luar tangganya, terdapat tanda tanya betul? Nah, setiap kali pion berhenti di tanda tanya, teman kalian yang tidak menggerakkan pion, silahkan ambil satu kartu pertanyaan dan tanyakan kepada teman yang menggerakkan pion. Misalnya, di manakah karakter utama memulai petualangannya? Jawabannya adalah bla bla bla. Nanti kalian lihat jawabannya sesuai atau tidak. Kalau misalnya jawabannya salah, berarti jawabannya hangus, tidak dipakai lagi ya. Bisa disimpan di belakang papan permainannya. Tapi kalau seandainya dia benar menjawabnya, kartu jawaban ini harus dipegang oleh yang benar menjawabnya. Paham? Jadi kartu ini dipegang oleh yang menjawabnya benar. Nah, sampai sini lalu yang bisa mengumpulkan kartu pertanyaan terbanyak dialah pemenangnya. Bisa? Sampai sini paham? Ada yang bingung kan? Oke, kita coba dulu ya. Waktu bermainnya Bapak setting selama 3 menit. Ya, kita coba dulu. Nanti kalau kurang kita tambah ya. Selama 3 menit. Apa ya, silakan diambil. Bentar, Bapak buka timer dulu. Ya. Oke, 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Kalau misalnya jawabannya salah, berarti ini kartunya hangus, jadi nggak bisa dipakai lagi, ya kan? Nanti tinggal tarik kartunya lagi, ya, yang giliran selanjutnya lain. Oke. Ini ya, udah dikocok kan? Nah, sekarang sepakati dulu siapa yang maju duluan. Nah, misalnya ambil satu. Oke, nah, berarti kalau 2, sebentar, nanti Bapak kasih tuh. Nah, ini kan nggak ada tanda tanya kan? Nah, kecuali kalau misalnya dia berhenti di sini, ya, harus ambil kartu pertanyaan. Lalu yang ngambil ini, yang bacakan itu adalah yang nggak ngambil. Nah, kalau misalnya yang ditanya ini benar, berarti dia pegang sebagai bukti dia benar jawabannya. Tapi kalau misalnya dia salah, berarti kartunya disimpan karena jawabannya salah, gitu ya. Oke. Waktunya habis. Mau coba lagi? Boleh. Bapak tambah. Sekarang Bapak tambah 5 menit. Silakan. Sekarang Bapak tambah selama 5 menit. Ya. Oke. Ulangi. Ulangi mulai dari ini ambil kartunya. Ya, 6, berarti sapikannya 6 kali sapik. 2. Oke, ada pertanyaan, ada simbol pertanyaan kan? Nah, berarti ada pertanyaan. Oke. Miknya pegang ke Sofi. Nanti jawab pertanyaannya ya. Nah. Sebutkan fenomena alam yang dilihat karakter utama dalam perjalanannya. Yang cerita tadi itu. Ya, benar. Udah, apa-apa. Nah, lanjut saya mainannya ya. Nah, ini kayaknya nih. Bapak minta testimoninya, dipegang. Main aja biasa tapi. Iya, Pak. Main aja Pak. Wow. Jalan bijak ayo. Iya. Cepat. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan. Pertanyaan. Kau. Sebutkan satu fenomena alam yang dilihat karakter utama dalam perjalanannya. Berarti salah jawabannya. Salah. Oh, artinya hangus, nanti disimpan, artinya nggak dimainkan. Itu betul. Ya, itu betul. Oke, siap. Salah benar. Saya bilang ke sini. Oke. Nah, anak, waktunya. Oke. Nah, silakan. Permainannya digunakan anak. Oke, sekarang permainannya silakan disematkan dulu. Kalau akan dilakukan boleh, tapi setelah kita belajar, ya. Setelah sesi ini, silakan disimpan dulu. Silakan. Boleh disimpan di bawah kaki meja dulu ya.
Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan diskusi menggunakan tempat LKPD. Ini Bapak sudah menyediakan LKPD yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Mungkin ya. Jawab LKPD-nya ya. Nah, silakan disimak dulu ya anak-anak ya, bagaimana cara menjawab LKPD-nya. Oke, yang pertama adalah silakan kalian lihat LKPD yang ada di tangan Bapak, yang ada di depan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, nah sekarang lihat di LKPD-nya. Bagian pertama, silahkan kalian isi dengan biodata terlebih dahulu ya, anggotanya dan lain-lain. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan di bagian kolom kedua. Kolom ketiga, ya, kalian diminta untuk menentukan garis hubung. Misalnya, iklim sebagai faktor alam itu mempengaruhi aktivitas yang mana? Apakah aktivitas ekonomi atau pembangunan untuk perbuatan manusia? Lalu dampaknya itu terhadap bidang apa? Apakah dalam bidang industri, atau dalam bidang pertanian, atau dalam bidang infrastruktur? Infrastruktur itu adalah bangunan. Industri itu adalah perusahaan ya yang mengolah hasil alam. Yang itu adalah pertanian yang mengolah alam. Nah di belakangnya silakan kalian isi. Misalnya kalian membuat garis pertama menghubungkan antara iklim, aktivitas ekonomi, dan industri. Kalian jelaskan apa hubungan antara ketiga bagian tersebut. Sampai sini paham? Sampai sini paham anak-anak? Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan untuk LKPD yang pertama? Tidak ada? Ada yang merasa kebingungan? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Oke, silakan bisa dikerjakan. Ya, oke. Nah, di bagian terakhir, kalau seandainya kalian sudah selesai, sedangkan waktunya masih banyak, kalian Bapak kasih kertas untuk kalian coret-coret. Kalian boleh gambar sekreativitas apapun yang kalian mau. Tetapi dengan syarat, sebelum masuk ke dalam bagian tersebut, kalian harus menyelesaikan 3 bagian ini. Oke? Oke. Kalau tidak, selanjutnya, untuk Syafiq dan Haikal, nanti Bapak akan menuju ke tempat Syafiq dan Haikal. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sebentar ya. Bapak coba jelaskan untuk Syafiq dan Haikal. Syafiq dan Haikal bisa lihat Bapak di depan? Oke. Nah, Syafiq dan Haikal bisa dilihat di depan, Syafiq, Haikal. Nah, di sini ada garis putus-putus, ya kan? Bapak minta kalian mengikuti garis putus-putusnya, ya. Jadi silahkan kalian ikuti garis putus-putusnya, dihubungi satu titik, sampai gambarnya semuanya terbentuk. Paham, Syafiq dan Haikal? Oke. Yang kedua, Bapak minta kalian baca teksnya, ya, perintah di bawah. Lalu kalian pilih manakah gambar yang sesuai dengan deskripsi gambarnya. Misalnya, cuaca mempengaruhi ini. Manakah cuaca, manakah yang pertanian. Nah, silakan pilih angkanya di akhir kalimat tersebut. Oke. Tadi kakak ada yang bertanya. Siapa nama kakaknya? Apa pertanyaannya tadi? Nomor 1, misalnya, tuliskan 3 hal yang Anda ketahui tentang bumi. Tuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang bumi tadi. Mungkin kalian bisa tuliskan cuaca, tuliskan
fenomena alam, ya, apapun yang berhubungan dengan bumi. Silakan tuliskan. Yang kedua itu adalah tentang lingkungan. Sebutkan dan jelaskan apapun yang kalian ketahui tentang lingkungan tadi. Oke. Anak-anak, untuk LKPD ini Bapak kasih batasan waktu, ya. 5 menit, Bapak rasa cukup ya? Oke. Bagaimana anak-anak? Oke, Bapak, kalau Bapak bilang hello, jawabnya hai. Hello? Hai, hai, hello. Oke. Pertanyaan Bapak, apakah 5 menit cukup? Oke, Bapak tambah jadi 7 menit? Oke, Bapak tambah 7 menit ya. Sebentar, tadi ada yang angkat tangan, kenapa? Kenapa? Nanti Bapak akan kasih itu ya. Waktunya 7 menit. Apa? Sebentar, kenapa? Kenapa, Rizky? Apa, soalnya dijaringkan? Ke toilet, silakan. Kenapa, Kak? Oh, nanti Bapak akan kasih itu. Tapi untuk waktu 7 menit sudah aman ya semuanya ya. Oke, Bapak mulai. Nanti Bapak kasih itu. Bentar ya. Dan waktunya habis. Nah, Bapak. Nah, satu satu, satu dua, satu tiga, satu empat, satu lima. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan sebuah kuis untuk anak-anak terkait dengan apa yang sudah anak-anak diskusikan, apa yang sudah anak-anak dengarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Seperti biasa, ini Bapak lakukan sesuai dengan bagi bukti kita dalam silakan diangkat kertasnya anak-anak. Kertasnya diangkat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, jadi anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan diperhatikan ke depan, ya. Kita mengenal tentang definisi dari bumi. Bumi sendiri adalah kesimpulannya, hubungan antara faktor alam dan perbuatan manusia ini sangat erat. Kegiatan manusia dapat mempengaruhi kondisi alam. Nah, sekarang sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan meminta anak untuk melakukan refleksi. Ya, refleksi ini ya, Bapak suka untuk melihat bagaimana yang pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini.
Ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di kertas yang sudah Bapak bagikan, ada apa Ibu? Silakan dibagikan ke depan. Nah, di depan ada 3 pertanyaan yang ingin Bapak kalian jawab. Apa Ibu? Silakan diambil pulpennya. Baik lagi, jangan pakai ya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian soal belajar hari ini? Silakan tuliskan. Yang kedua, bisa kamu tuliskan apa saja yang kamu pelajari hari ini? Jadi coba untuk tuliskan apa yang kamu pelajari sama tersebut. Yang terakhir, tuliskan syarat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Apa? Tahu dulu ya. Dan kalian tidak perlu tulis sama kalian ya. Jadi kalian bisa merahasiakan, jadi bisa tulisnya. Yang penting, kalian tuliskan itu-itunya jawaban dari 3 pertanyaan. Apa? Apa? Oh, belum kan? Setelah itu apa nanti sudah pakai tas. Oke, kalau tidak ada, silakan ditulis jawabannya. Bapak akan ya, dapat tulis sana. Bapak kasih waktu selama 3 menit cukup. Cukup ya. Nolik banyakkan, 3 menit cukup ya. Oke, silakan. Banyakkan, karena kita udah mau pulang kan. Sampai dulu tempatnya. Oke, sudah. Gak apa-apa, duduk aja dulu. Duduk aja dulu, apa-apa. Makan tasnya nanti. Sekian ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Apa? Untuk pertemuan selanjutnya, kita perhatinya apa? Dulu, kakak ngobrolnya di sana. Besok kita akan lanjut pembelajaran kita terkait dengan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan juga yang terjadi secara alami. Nah, Bapak sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang definisi dan apa? Polangan metode. Metode ini dia melaksanakan dalam polangannya. Apa? Menjadi hutan. Apa saja yang kita mulai metode dalam hutan? Itu kita sebut sebagai fenomena betul. Ada juga fenomena apa? Juga sampah. Nah, sampah ini adalah perbuatan dari manusia. Ya. Nah, jadi anak-anak fenomena alam itu adalah sesuatu yang memang sudah berada di alam. Tanpa tangan manusia itu sudah ada. Beda dengan sampah ataupun aktivitas penebangan pohon dilakukan oleh manusia. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana itu nanti. Baik, tanpa tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca ini. Alhamdulillah.